I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know Seringkali kita mendengar candaan dari seseorang bahwa mereka akan terkena malaria di saat mereka terpapar oleh gigitan nyamuk. Tetapi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan malaria? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Kastia Andresa Putra, program studi S1 Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Universitas Diasin Bengkulu. Dan di sini saya berterima kasih kepada Bapak Darmawansyah SKM MKes selaku dosen pengampu mata kuliah Surveillance. Baiklah, saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang penyakit malaria. Pasti teman-teman di sini sudah tidak asing kan dengan penyakit malaria. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit apa itu malaria. Malaria adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit Plasmodium, yaitu yang hidup dan berkembang biak dalam sel darah merah manusia, ditularkan oleh nyamuk malaria atau Anopheles betina. Dapat menyerang semua orang, baik laki-laki ataupun perempuan, pada semua golongan umur dari bayi, anak-anak, dan orang dewasa. Di sini menurut WHO tahun 2013 memperkirakan ada sekitar 198 juta kasus malaria dan 584.000 kematian di seluruh dunia. Malaria di Indonesia terdapat 343.000 kasus dan 45 yang menimbulkan kematian. Penyakit ini menjadi masalah kesehatan lebih dari 90 negara dan mengenai hampir 40% populasi dunia. Lebih dari 90% kasus malaria terjadi di sub-Sahara Afrika. Kepadatan parasit dan jenis Plasmodium pada penderita merupakan salah satu faktor agen dan host yang mempengaruhi tingkat keparahan penyakit. Malaria dapat menimbulkan gejala klinis antara lain demam yang disertai menggigil, berkeringat, dan dapat disertai sakit kepala, mual, muntah, diare, dan nyeri otot atau pegal-pegal. Daerah endemis dapat ditemui seseorang dengan kepadatan parasit di dalam darahnya namun tidak menimbulkan gejala asimptomatis. Setelah tergigit, maka parasit akan masuk ke dalam aliran darah menuju organ hati. Parasit ini akan berkembang biak dan setelah beberapa hari, parasit dewasa akan kembali mengikuti peredaran darah dan menginfeksi sel darah merah. Dalam kurun waktu 48-72 jam, parasit di dalam sel darah merah akan terus berkembang biak sehingga sel yang terinfeksi pecah. Infeksi ini akan terus berlangsung dengan gejala malaria yang terulang kali muncul dalam siklus 2-3 hari. Gejala malaria itu umumnya terjadi dalam 10-14 hari setelah terinfeksi. Pada beberapa kasus, gejala malaria mungkin setelah beberapa bulan terjangkit. Ini karena parasit tidak langsung aktif setelah masuk ke dalam tubuh. Untuk gejala malaria yang umum antara lain perasaan menggigil dengan intensitas sedang hingga parah. Ada kedua, demam tinggi. Yang ketiga, sering berkeringat. Yang keempat, sakit kepala. Yang kelima, ada mual. Yang keenam, muntah-muntah. Yang ketujuh, sakit perut, diare atau BAB berdarah. Yang kedelapan, gejala anemia atau kurang darah. Dan yang kesembilan, nyeri atau ngilu pada tubuh. Selanjutnya ada beberapa pencegahan malaria. Malaria itu disebabkan, saya ulangi lagi, oleh gigitan nyamuk Anopheles betina. Oleh karena itu, pencegahannya adalah dengan merubah pola perilaku manusia agar nyamuk tidak muncul. Berikut beberapa tips untuk mencegah pencegahan penyakit malaria.
Yang pertama, bisa menggunakan kelambu ketika tidur. Mungkin untuk anak-anak remaja tidak usah gengsi menggunakan kelambu, karena itu salah satu faktor untuk mencegah nyamuk menggigit kita. Dan yang kedua, ada memakai pakaian serba panjang seperti celana dan lengan panjang selama beraktivitas. Yang ketiga, hindari meletakkan pakaian basah di dalam rumah karena dapat menjadi tempat persembunyian nyamuk. Mungkin untuk anak-anak muda sering baju-baju kotor, baju-baju basah itu bergelantungan di dinding kamar ataupun kamar mandi. Yang keempat, lakukan langkah 3M, yaitu 1. Menguras penampungan air, yang kedua mengubur barang bekas, dan yang ketiga mendaur ulang barang bekas. Itu harus diterapkan 3M itu. Gunakan yang keempat, ada gunakan lotion anti nyamuk yang mengandung DEET atau diethyltoluene. Yang kelima, pasang obat nyamuk dan rutin menyemprot obat nyamuk terutama di pagi hari dan sore hari. Yang keenam, bisa rutin melakukan fogging massal di daerah dengan tingkat malaria yang tinggi, minimal sebulan sekali bisa. Terus ada pengobatan malaria. Pengobatan malaria itu dilakukan sesuai dengan jenis malarianya sendiri, tingkat keparahan gejala dan kondisi pasien. Untuk pengobatan jenis malaria yang disebabkan oleh Plasmodium vivax yang tergolong ringan, penderita itu akan diberikan obat rawat jalan berupa ACT atau obat kloroquine. Selain itu, untuk mencegah kambuhnya malaria jenis ini ditambahkan juga obat Primaquine. Sedangkan untuk jenis malaria yang disebabkan oleh Plasmodium falciparum dengan derajat gejala sedang, penderita akan dirawat di ruang non-ICU rumah sakit. Bagi penderita dengan derajat gejala yang berat, penderita akan dirawat di ICU atau Intensive Care Unit dan diberikan obat melalui suntikan selama 24 jam pertama. Malaria adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh parasit Plasmodium yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang infektif. Nyamuk yang hanya menggigit di malam hari ini dapat menggigit penderita malaria dan menjadi infektif 7-14 hari setelah parasit di dalamnya selesai berkembang biak. Mereka yang tergigit pun akan mulai menunjukkan gejala kurang lebih dalam waktu 7-14 hari. Gejala-gejala tersebut adalah menggigil yang diikuti dengan demam tinggi, serta berkeringat banyak, nyeri kepala, mual dan muntah, pegal-pegal dan nyeri otot, bahkan diare pada anak-anak. Penyakit ini terutama beresiko pada balita dan ibu hamil, di mana pada balita dapat mengakibatkan penurunan daya tahan tubuh dan terhambatnya pertumbuhan otak terutama dalam masa kandungan sampai dengan usia balita, dan pada ibu hamil dapat menyebabkan lahirnya bayi berat badan lahir rendah atau BBLR, bahkan sampai meninggalnya sang ibu ataupun bayi yang dikandung. Lalu, bagaimana cara kita mencegahnya? Ada baiknya kita tidur di dalam kelambu yang berinsektisida dan rajin menggunakan lotion anti nyamuk. Kalian juga bisa memasang kawat kasah pada ventilasi rumah, mengurangi aktivitas pada malam hari, tidur menggunakan pakaian dan celana panjang, dan minum obat malaria apabila hendak berpergian ke wilayah endemis malaria sampai kembali ke tempat asal. KLB malaria adalah kejadian luar biasa malaria yang saat terjadi akan muncul pengumuman KLB oleh pemerintah dan dianjurkan untuk mengikuti petunjuk pemerintah melalui TV, radio, dan media lainnya. Ada baiknya kalian segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat jika menemukan tanda dan gejala malaria.
Baiklah teman-teman, itu tadi sedikit penjelasan dari saya. Maaf bila ada salah-salah kata di dalam saya menyampaikan materi ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.